Tes, suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, Terdengar, Pak. sip. Ya, sementara kita online ya. Yang minggu kemarin juga saya kasih materi. Gimana teman-teman yang hadir ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Mas Kevin sudah sehat, Mas? Ada nih, Mas Kevin ada hadir? Ada nih hadir ya, Mas Kevin yang katanya kemarin tuh positif ya? Gak ada orangnya ya? Oke lah, kalau gitu. Eh, jumlahnya 13 orang, 12 lah paling tidak 50% hadir di Zoom ini ya. Saya mau menjelaskan materi yang kemarin saja, ya poin-poin yang eh, sebagai gambaran dari apa yang terdapat di dalam materi slide ya. Terlalu lama, saya share. Ada terlihat materi saya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Oke. Bapak tadi menanyakan saya, Pak. Maaf, Pak. Tadi speakernya mati, Pak. Masuk ke materi penjelasan aja ya dari slide saya kemarin, yaitu tentang mode dan kondisi konfigurasi jaringan wireless ya. Pertama yang tentang access point AP, ini sudah kemarin tuh ya, jadinya AP ini adalah yang bertindak sebagai penyebaran datanya. Jadinya access point ini logikanya dia yang membuka jalan supaya klien bisa berkomunikasi. Jadinya dalam jaringan nirkabel khususnya 802.11 itu bukan kalian yang merequest ya sebagai klien gitu ya, laptop kalian, device kalian gitu ya. Tapi sebetulnya kondisi ada access point gitu ya yang membuka peluang untuk berbicara. Jadinya access point ini yang memberikan pintu gitu ya kepada device-device yang ingin berkomunikasi melalui jaringan. Kalau access point ini tidak bekerja gitu ya, ya kalian tidak akan bisa berkomunikasi dalam jaringan. Meskipun kalian aktif, jaringannya sudah aktif gitu ya, ada wireless, ada device, tapi nggak ada access point yang bekerja sebagai access point atau sebagai pembuka jalannya, maka nggak akan bisa komunikasi gitu. Nah, access point ini yang membuka jalannya, dia akan membuka pintunya dengan menyebarkan yang namanya beacon nanti. Nah, itu kalau ada device yang tersentuh, dia yang akan merespon gitu ya. Dia seperti apa ya? Sinyal hello gitu ya. Hello, saya ada gitu ya. Nah, nanti kalau sinyal hello itu ada, yang bagian client station itu akan menangkap gitu ya. Yang menangkap
kemudian akan request melakukan asosiasi. Nah, untuk terhubung gitu ya. Nah, gimana caranya terhubung? Nah, setiap sistem dikirimkan oleh access point dan paket yang di dalam paketnya itu ada identifikasi tentang kondisi jaringannya. Jadinya misalnya device-nya ID-nya berapa, MAC address-nya berapa, frekuensi berapa, channel berapa, dan itu eh, di dalam paket data yang dikirimkan. Makanya meskipun wireless itu kan tak kasat mata gitu ya, semua bisa terhubung gitu ya, dan luas, tertuju pada satu klien salah pengiriman ya, karena di dalam setiap pengiriman data itu ada informasi paket datanya gitu. Nah, kemudian integration system ini mungkin bingung, jadinya integration system itu dari access point itu yang akan menyederhanakan paket data yang dari punyanya wireless ke dalam kabel. Kan secara logika aja rata-rata dari wireless itu pasti larinya ke kabel ya, gitu ya, untuk melakukan koneksi yang lebih besar gitu ya. Belakangnya misalnya pakai UTP atau akhirnya di belakangnya itu ada backbone gitu ya menggunakan fiber optik. Nah, itu ada integration service gitu ya yang secara default itu sudah ada di setiap mode access point tadi. Yang di dalamnya ada router gitu ya, router access point dan sebagainya. Itu ada yang mengintegrasikan dari paket data wireless menjadi paket data kabel tadi. Yaitu tadi tulisannya di sini ya, 802.11 header dan 802.3. Jadinya yang punyanya wireless tadi, payloadnya atau paket data punya 802.11 itu di dalamnya tuh misalnya ada MAC address, ada channel, ada frekuensi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu akan dibuang dan itu akan diganti menjadi punyanya 802.3 frame. Sehingga yang tadi komunikasi jaringan wireless itu berubah jaringan kabel itu bisa berjalan karena kan aturan protokolnya sudah beda. Nggak bisa 802.11 frame-nya itu paket datanya itu tetap berjalan di 82.3. 82.3 itu yang pakai kabel ya, yang menggunakan Ethernet, menggunakan FO dan sebagainya itu 802.3. Nah, jadinya diubah 802.11 diubah jadi 802.3. Informasinya 802.11 itu ada di dalam access point. Ya, sebutannya mode access point gitu ya. Kalau misalnya yang secara umum gitu ya, wireless router itu termasuk mode access point, atau punyanya IndiHome yang menyebarkan wireless itu termasuk mode access point gitu ya. Nah, informasi 802.11 header tadi itu tersimpan di sana. Jadinya nanti kalau misalnya 802.3 terkirim ke server misalnya buka detik misalnya. Nanti detik kan kembali lagi ke tempat kita. Nah, dari 802.3 masuk kembali ke 82.11 dia akan ditambahin lagi headernya 802.11. Sehingga nanti informasi paket data yang untuk klien di jaringan wireless itu tetap sesuai dengan yang dituju gitu ya, kepada kliennya siapa, IP-nya berapa, MAC address-nya berapa, channel berapa dan sebagainya. Nah, itu maksud dari integration service.
SSID ini Services Identifier gitu ya. Logical name untuk identifikasi 82.11 gitu ya. Yang bekerja dari radio card masing-masing device gitu ya. Nah, cara kerjanya itu ada active scanning dan passive scanning. Nah, nanti lebih jelasnya ada di materi yang lainnya. Kemudian itu bisa di hidden dan bisa menggunakan nama yang sama. Di hidden ini kan bisa di hidden jadinya orang kalau mau connect itu mengetikkan manual service SSID ini ya. Kalau di Windows kan ada yang masukkan SID-nya katanya manual ya, diketikkan manual. Itu dia akan mencari mode akses point dengan nama tertentu gitu. Jadi bisa di hidden. Jadi di Windows nggak kelihatan gitu ya. Tapi sebetulnya di jaringan itu ada. Nah, tapi kalau di Linux itu bisa tetap kelihatan. Kemudian bisa sama namanya sama. Ya misalnya kalian kalau pakai ULM hotspot gitu ya. Nah, itu nama yang muncul tetap satu gitu ya. Padahal wireless-nya itu banyak sekali. Nah, kalau Windows dia otomatis akan menjadikan satu gitu ya dengan nama yang sama. Yang membedakannya nanti di MAC address-nya, di mana dia akan nyantol. Nah, kalau di Linux nanti kelihatan, meskipun namanya sama gitu ya, URL hotspot ada muncul banyak gitu ya, tapi dengan MAC address yang berbeda. Nah, ini maksudnya dari same name gitu ya. Jadinya dengan Windows gitu ya, itu bisa kita nyantol dengan SID yang sama. Terus dia lari kemana Pak gitu ya? Dia akan lari oleh Windows dicari adalah dengan konektivitas yang paling dekat, yang lebih cepat dapat beacon-nya dari access point. Ya misalnya ada access point yang bersuara duluan, yang mana duluan itu yang kena, dia otomatis akan nyantol ke sana. Meskipun namanya yang di list itu banyak sekali ya aslinya, dia akan memilih dia berbicara pertama kali dengan siapa. Windows dia otomatis akan memilihkan gitu ya. Kalau di Linux itu bisa manual memilihnya. Oke, communication model itu ada core distribution access model, maksudnya dari sini ya. Ini model umum ya yang bisa diimplementasikan secara wireless maupun secara kabel sebetulnya ya. Tetapi kalau di wireless ini banyak digunakan untuk koneksi yang lebih besar, lebih luas gitu ya. Jadinya menggunakan konsep Cisco Modern Campus. Nah, ada core, ada distribution, ada akses. Ya, akses itu adalah koneksi yang paling dasar. Distribution itu di tengah-tengah mendistribusikan. Core ini adalah pusatnya yang akan terhubung ke luar. Ini belum konsep itu ya. Apa ya? Kalau kalian mikir ini seperti router gitu ya konsepnya, belum sana. Meskipun ada routing di dalamnya, ini adalah switch like gitu ya. Masih konsep switch ya, masih di layer 2, belum di layer 3 dan 4 dengan routing. Meskipun device-nya switch ini sekarang switch sudah ada yang switch dengan dukungan routing di dalamnya. Nanti naik di atas lagi setelah core masuk ke router, dia akan main lagi dengan routing di atasnya. Nah, konsep yang access distribution core ini diimplementasikan itu untuk tidak terjadi penumpukan koneksi. Semakin luas konektivitas sekarang itu makin tinggi ya. Contohnya kalian sendiri
menggunakan GSM misalnya, atau wireless yang ada di rumah dan sebagainya. Kalian kalau berinternet, apakah kalian menggunakan koneksinya hanya sekali-sekali ya, misalnya klik sekali, klik 2 kali, tabnya cuma 1 gitu ya? Saya yakin enggak ya. Mungkin di handphone gitu ya, sambil jalan beberapa aplikasi, WhatsApp, ada buka Instagram, buka Facebook, buka browser dan sebagainya, atau sambil nonton gitu ya. Atau di laptop itu tabnya mungkin 10-20 mungkin tabnya. Isinya buka belanjaan semua. Nah, ada yang Shopee 10 biji gitu ya. Tokopedia 5 biji gitu ya tabnya. Nah, itu dengan tingginya itu maka paket data yang lewat makin tinggi. Nah, munculnya sistem ini untuk tidak terjadi penumpukan di titik switch ya. Nah, kalau rekan-rekan sekalian berpikir konvensional, itu pasti berpikir seperti colokan listrik gitu ya. Switch itu dianggap seperti colokan listrik. Ya, misalnya ada switch 6 biji gitu ya. Pokoknya ada 6 komputer gitu ya. Portnya ada 6 ya, misalnya portnya ada 66 enggak deh. Portnya ada 8 gitu ya. Ada switch portnya 8. Terus mikir 8 port itu diisi device semuanya aktif, kemudian dari switch tersebut lari ke router gitu ya. Numpuk semuanya jadi satu. Misalnya, oh saya mau nambah lagi jadi 20 komputer yang terhubung. Tambahin satu switch lagi yang isinya 24, colokin satu ke switch yang 8 tadi itu untuk dibuat penyambungnya gitu ya mikirnya. Nah, itu yang konvensional. Jadinya mikirnya disambung-sambungin seperti colokan listrik. Jadi colokan listrik di rumah mau tambahin colokan, beli aja colokan lebih banyak gitu ya. Terus nanti disambungin, colokin gitu ya. Nanti ada colokan lagi, misalnya butuh colokan lebih banyak lagi, colokannya ditambahin lagi gitu ya. Nah, itu beda. Kalau listrik nggak ada datanya kan. Listrik yang penting voltase dengan ampernya jalan, ya sudah bisa ngangkat listrik gitu ya. Tetapi kalau di perangkat data, itu di dalamnya ada data. Semakin banyak eh, berjalannya paket data, itu lompatan semakin banyak. Konsep switch itu adalah pendetection. Kalau kalian pelajari, ingat lagi tentang cara kerja switch itu ya. Switch itu akan pertama kali akan mencari tahu komunikasi klien-klien yang akan terhubung gitu ya. Misalnya ada device baru yang belum pernah terdeteksi oleh switch tersebut. Switch tersebut akan membaca dulu MAC-nya. Dia akan broadcast siapa yang milik MAC ini di broadcast. Di broadcast, kalau ada yang reply, oke, disimpan. Kalau nggak ada yang reply, di broadcast lagi dan terus. Nah, proses-proses seperti itu akan memakan waktu dalam pengiriman data. Nah, apalagi kalau misalnya konsep konsep statis device gitu, itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau di baliknya switch tersebut misalnya ada mode access point gitu ya, yang IP address-nya berganti-ganti, atau DHCP yang IP-nya berganti-ganti, itu akan memakan waktu proses switching-nya gitu ya. Bayangkan kalau misalnya ada 10 switch gitu ya, berlompat-lompat, device yang paling ujung dari 10 switch tersebut itu akan melakukan proses switching 10 kali gitu ya. Dia akan broadcast 10 kali ganti IP. Nah, itu akan memperlambat koneksi. Nah, sehingga untuk tidak terjadi penumpukan, itu munculnya adalah konsep seperti ini, access, distribution, dan call. Setiap akses itu nanti yang terhubung ke device client, distribution ini yang akan bermain pendistribusian, kemana larinya. Makanya di distribution ini ada penggunaan routing yang biasanya routing
bermain di layer 2, layer 3. Nah, di sini kan contohnya sendiri. Satu switch distribution menangani satu area sendiri. Nah, yang core ini nanti yang akan mengirimkan ke routing di atasnya. Kalau di jaringan ULM ini sudah implementasi konsep seperti ini. Access point ini itu yang terhubung ke setiap wilayah gedung. Kalau distribution ini terbagi di setiap titik gedung terluar atau ke setiap fakultas. Jadi satu distribution itu menangani beberapa access point di dalam satu fakultas. Nah, core ini ada dua, core Banjarbaru sama core Banjarmasin. Di dalamnya nggak ada routing ya, nggak ada router gitu ya. Router itu terluar dari Banjarbaru, terluar dari Banjarmasin gitu ya. Nah, ini konsep yang sekarang implementasi baik kabel maupun wireless. Saya masukkan di wireless karena wireless pun seperti BTS dan sebagainya itu juga mainannya seperti ini sudah. Ya. Ada BTS setiap kelurahan gitu ya sebagai akses. Nah, nanti lari ke distribution. Nah, akses BTS yang terhubung ke distribution untuk misalnya di distribution untuk Banjarbaru saja. Nah, itu satu BTS untuk Banjarbaru. Nanti larinya kemana? Ke core-nya Banjarmasin. Core-nya Banjarmasin nanti terhubung dengan core lain di Balikpapan misalnya, atau ke Palangkaraya, atau ke Surabaya. Nah, itu adalah kenapa munculnya ada core distribution access di slide ini gitu ya. Oke, yang lainnya adalah device-device untuk yang terhubung dengan wireless. Ini yang device defaultnya. Nah, yang baru sekarang adalah device-device seperti ini. Modul-modul untuk microcontroller yang mungkin nanti akan dibahas sebagai tugas ya. Jadi modul-modul microcontroller yang menggunakan jaringan wireless. Meskipun nggak di dalam sini bukan wireless saja yang dipakai. Jadinya device microcontroller itu sekarang menggunakan berbagai macam protokol wireless, misalnya Bluetooth energi, Zigbee, LoRa, dan sebagainya gitu ya. Kemudian ini lingkupnya, nah, ini mungkin sudah dibaca saja, dipelajari. Nah, kemudian ada mode access point. Ini saya ngasihkan contoh. Ini yang ada di dalam defaultnya Mikrotik gitu ya. Jadinya di Mikrotik itu di dalam pengaturan wirelessnya itu ada ini. AP bridge, mode station WDS, WDS slave, mode extreme dual slave, mode station. Nah, ini ada di dalam slide ini, jadi bisa dipelajari. Nah, logikanya ini untuk device pengontrolan di Mikrotik ya. Nah, di device lain, misalnya Linksys, itu Linksys punya default yang lagi sendiri. Nah, kalau Linksys, kalau nggak salah AP bridge sama bridge, misalnya router wireless routernya gitu ya, AP bridge itu sama mode station itu defaultnya punyanya Linksys wing di wireless router. Di Cisco lain lagi. Nah, setiap perangkat itu juga pun perbedaan mode fiturnya ya. Jadinya kalau Cisco yang kelasnya biasa, misalnya kelas jutaan saja, itu hanya beberapa fitur gitu ya. Nanti kalau yang di atasnya misalnya 10 jutaan gitu ya, 10 juta ke atas gitu ya, puluhan juta ya. Nah, itu nanti modenya beda lagi gitu ya fiturnya. Dan setiap
device itu punya propriety gitu ya, punya spesialisasinya sendiri. Nah, di Cisco itu punya spesialisasi misalnya untuk controller. Jadi kayak punyanya ULM itu wirelessnya itu settingnya nggak satu-satu ya. Kalau yang pernah setting wireless router gitu ya, misalnya untuk Linksys di setting di Linksysnya satu, nanti pasang lagi yang baru setting di Linksysnya itu sendiri satu. Kalau Cisco router itu settingnya bisa ada menggunakan controller gitu ya. Di setiap wireless access point-nya tuh hanya diaktifkan dia terkoneksi dengan controller apa gitu ya. Jadinya meskipun ada 10, ada 20, ada 100 gitu ya terpasang, controller cuma satu. Jadi settingnya cuma satu, langsung 100 biji tadi itu langsung ngikutin konfigurasinya. Kayaknya nggak perlu susah-susah settingnya satu-satu. Yang satu-satu di setting itu hanya untuk menginformasikan dia terhubung dengan controller apa gitu ya. Nah, itu jadinya punya kekhasan sendiri-sendiri. Nah, contohnya punyanya eh, Mikrotik ini mode N-Stream gitu ya. Jadinya khusus punyanya Mikrotik yang berbasis wireless dengan 2 wireless card, 2 antena yang kemarin saya ceritain jadinya bekerja menjadi full duplex ya. Satu mengirim, satu menerima. Ini eh, contoh implementasinya yang saya kemarin tuh cerita. Betulnya wireless itu kerjanya dasarnya adalah half duplex. Gimana supaya jadi full duplex? Itu ada mode N-Stream. Ya. Kemudian mode Station Bridge itu juga punyanya Mikrotik. Nah, khusus. Nah, ini sudah ada contoh-contohnya, eh, cara konfigurasinya dan sebagainya. Kalian pelajari. Ya, ini contoh untuk pengaturan di dalam eh, wireless punyanya Mikrotik gitu ya. Lebih lebih apa ya? Lebih banyak fiturnya gitu ya untuk dilihat apa itu masing-masing konfigurasi. Di wireless router yang Linksys yang harganya 800-an gitu itu juga lengkap gitu ya. Khususnya mungkin di bagian eh, pengaturan keamanan gitu ya. Jadi yang default itu biasanya ke pengaturan keamanan, pengaturan eh, statis MAC, statis IP dan sebagainya itu defaultnya ya biasanya rata-rata di pengaturan eh, mode akses point itu di sana. SID gitu ya itu standar gitu ya. Channel itu standar. Oke, ini adalah contoh-contohnya jadi bisa dipelajari untuk bisa memahami ah, apa sih kerjanya dari masing-masing pengaturan wireless gitu ya. Oke, ini ada satu WDS. WDS ini ceritanya adalah berbasis mesh gitu ya, supaya bisa wireless itu bisa berkomunikasi lompat-lompatan. Logikanya gitu, itu menggunakan WDS, konsep WDS. Nah, masing-masing device itu ada yang support WDS, ada yang enggak gitu ya. Kalau nggak salah yang harga 800-an Linksys itu sudah bisa WDS. Nah, kalau selainnya itu nggak ada, hanya akses point gitu aja ya. Nah, itu tentang eh, konsep materi kemarin ya, intinya itu ya. Jadinya bisa dipelajari itu sudah saya buat eh, detail dari masing-masing pengaturan gitu ya. Kemudian eh, apa saja sih inti dari masing-masing fitur tersebut gitu ya. Nah, sekarang untuk pertemuan ini saya
minta dari rekan-rekan sekalian yang bergantian menyiapkan materi untuk saya gitu ya. Nah, saya akan kasih tugas untuk kalian. Oke, tidak dikumpulkan sekarang gitu ya untuk eh, minggu depan gitu ya. Ya, saya minta rekan-rekan sekalian untuk mencari ya, membuat sebuah apa ya, makalah ya, makalah. Konsep makalahnya itu formatnya seperti laporan standar KP gitu ya, kerja praktek. Jadi kalian cari implementasi dari wireless gitu ya. Jadinya wireless-nya ini saya tidak kerucutkan ke 802.11. Ini untuk gambaran luas bahwa wireless itu tidak bermain di misalnya untuk 802.11 saja, tapi untuk luas. Ini saya masih contoh 802.11 ya. Jadinya misalnya implementasi wireless itu untuk gedung ke gedung, konektivitas antar gedung misalnya. Nah, konektivitas antar gedung itu menggunakan 802.11 karena lebih murah, lebih mudah implementasinya dan sebagainya. Kemudian untuk apa namanya, perkantoran, untuk implementasi perkantoran ini jadinya konektivitas di dalam perkantoran tidak perlu lagi menggunakan pengambilan yang banyak, hanya cukup dengan instalasi wireless router misalnya. Kemudian mobile office networking, jadinya mobil berjalan gitu ya, atau kalau kejadian disaster gitu ya, atau kelas tidak umum gitu ya, misalnya kita kuliah di lapangan, ayo kita pindah ke lapangan semuanya, kita belajar tentang alam. Nah, contohnya gini ya. Kemudian kemudahan tentang penggunaan wireless dalam pembelajaran di kampus. Jadinya pembelajaran di kampus yang lebih fleksibel dengan penggunaan jaringan wireless. Kemudian penggunaan pabrik gitu ya, wireless dengan pabrik, nggak perlu lagi harus ke bagian kasir untuk menyeken barcode biasa, tapi menggunakan barcode wireless. Nah, sekarang ini lebih banyak ya di modern pergudangan. Kemudian di rumah sakit hospital. Nah, rumah sakit hospital, contohnya umum kan pakai 802.11 untuk device dokter gitu ya. Dokter kalau di Banjarmasin, dokter ke pasien gitu ya, itu dengan membawa mungkin kertas gitu ya, isinya tentang rekam jejak rekam medik pasien gitu ya, kertas dicoret-coret terus membaca dan sebagainya. Mungkin kalau di luaran sudah ada yang hanya menggunakan iPad gitu ya, atau menggunakan device handphone terhubung ke server, kemudian bisa mendata informasi rekam mediknya pasien. Nah, itu 802.11, tapi juga sekarang sudah implementasi 802.11 yang sekarang mau dicoba dikembangkan Pareja misalnya. Itu berbasis Bluetooth Low Energy. Jadinya perangkat-perangkat contoh mungkin di sini ada yang menggunakan
jam tangan yang bisa mendeteksi detak jantung untuk outdoor, olahraga outdoor gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan outdoor kan ada yang di tangan gitu ya, itu yang bisa membaca kondisi tubuh kita. Nah, ini ada yang perangkat-perangkat seperti itu ditempel di tubuh pasien gitu ya, kemudian mengirimkan datanya ke hub gitu ya, atau ke fog gitu ya, jadinya ke server jaringan secara wireless. Ada yang menggunakan Bluetooth Low Energy, ada yang menggunakan wireless, ada yang menggunakan ZigBee gitu ya, dikirim ke sana, kemudian data tersebut di rekap oleh server, kemudian itu terhubung dengan perawat gitu ya, secara langsung real time gitu ya. Nah, ini contoh yang mau dikembangkan bisa oleh Pak Reja gitu ya, yang diteliti. Nah, itu banyak sekali model-model seperti itu. Nah, ini yang tugas yang saya minta ke rekan-rekan sekalian gitu ya. Coba Kak cari implementasi tidak melulu 802.11. Banyak yang tadi saya cerita, perangkat-perangkat protokol wireless di luaran sana yang seperti ZigBee, Sigfox, kemudian LoRa, kemudian BLE, Bluetooth Low Energy gitu ya, atau WPAN 6 gitu ya, WPAN 6 itu juga lagi dikembangkan gitu ya. Nah, coba kalian cari implementasi dengan protokol tersebut, baik menggunakan microcontroller, IoT, wireless sensor network, dan sebagainya gitu ya. Jadinya misalnya juga di perkotaan gitu ya. Jadinya perkotaan hanya dengan menggunakan MFC gitu ya, ditap ke ke stasiun tram gitu ya, ke ke tempat kereta api gitu ya, ke stasiun kereta api gitu ya. Kemudian itu terdata secara langsung ke server, jadinya nggak perlu lagi mengetahui atau menghitung berapa sih jumlah kapasitas yang masuk ke terminal gitu ya. Tidak perlu, hanya dengan menggunakan wireless yang seliwer-seliwer gitu ya, pemerintah bisa tahu gitu ya berapa jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi umum, melakukan pembayaran gitu ya. Ini contoh implementasi atau implementasi yang lain, transportasi atau ada ya sini contohnya kayak Ethernet gitu ya, atau EV seri gitu ya. Jadinya ternak terhubung ke perangkat mikrokontrolernya untuk dipasangkan di tubuhnya sapi gitu ya, dikalungkan. Ini ada rekan Pak Reja juga ya, saya kenal gitu ya, yang mengembangkan itu dan punya sudah produksi massalnya gitu ya. Dia membuat perangkat itu di sapi gitu ya, untuk dikalungkan. Nanti dengan perangkat itu terhubung dengan LoRa gitu ya. LoRa dikirimkan ke server gitu ya. Sapi itu kan luas ya, biasanya kalau sapi pabrikan gitu ya banyak, ribuan gitu ya, bisa di dalam satu hanggar besar, atau yang dilepas gitu ya di lapangan berapa hektar gitu ya, dia akan lari meluas ya. Nah, gimana untuk memantaunya? Kan nggak mungkin ya kalau memantau, kalau konvensional dulu mungkin ada pengembalanya yang berputar. Kalau ini nggak perlu lagi, jadinya bisa tahu kondisi dari sapi tersebut. Sapi tersebut sedang makan, duduk, tidur, atau sedang sakit, itu terlihat aktivitasnya gitu ya. Dan itu dengan LoRa karena lebih luas gitu ya, dikirimkan ke server gitu ya. Nah, kemudian dari server langsung dikirimkan ke cloud untuk real time information gitu ya.
Nah, kemudian menggunakan juga itu Bluetooth Low Energy. Bluetooth Low Energy itu gunanya bukan mengirimkan data, tetapi untuk update. Jadinya ada kondisi-kondisi tertentu perangkatnya tersebut loss, hilang, atau perlu diupdate gitu ya. Dengan Bluetooth Low Energy nggak perlu lagi petugas itu berkeliling, tetapi hanya dengan menggunakan drone. Nah, drone-nya itu terhubung dengan BLE, dia akan mencari di mana posisi device tersebut, dia akan langsung peer-to-peer, jadinya drone-nya itu terbang ya. Kalau ketemu di atasnya device yang disapit tersebut, lakukan pairing gitu ya, langsung otomatis, kemudian langsung diupdate. Jadinya nggak perlu mengirimkan petugas untuk mengupdate atau mengganti dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan, kenapa aku nggak langsung LoRa-nya saja, Pak, yang untuk update? Nah, LoRa-nya ini tidak dipakai untuk mentransfer balik gitu ya. Jadinya hanya server untuk mengurangi jumlah penggunaan energi baterai. Karena kan itu butuh baterai ya. Nah, berjalannya waktu, misalnya kalau waktu musim hujan gini kan pengecasan menggunakan eh, matahari kan nggak begitu maksimal gitu ya. Kalau dipakai eh, transaksi yang besar gitu ya, maka menyedot energi listrik yang tinggi juga gitu ya. Jadinya device-nya itu hanya khusus untuk mengirimkan data informasi SAPI saja. Masalah dari server mengirim kembali melalui LoRa nggak digunakan karena itu akan menguras energi dari device yang di setiap SAPI. Nah, gimana caranya ya? Akhirnya menggunakan Bluetooth, mengaktifkan Bluetooth. Jadinya pada kondisi tertentu Bluetooth-nya aktif, kemudian hanya menggunakan drone keliling gitu ya, itu pairing satu persatu untuk update. Nah, ini contohnya gitu ya, contoh-contoh implementasi eh, di luar sana dalam konsep jaringan. Jadi jaringan nirkabel ini jangan berpikiran hanya untuk seperti GSM atau wireless yang di rumahan untuk internetan gitu ya. Nah, tetapi di luaran sana jaringan nirkabel yang konsepnya 802.11 dengan protokol yang lain itu sudah macam-macam. Penggunaan untuk Tesla gitu ya, bagaimana komunikasi device mobil itu bisa berkomunikasi menggunakan jaringan wireless gitu ya, jaringan nirkabel untuk bisa berkomunikasi ke server dan memberikan informasi tentang kondisi device-nya gitu ya, device mobilnya atau gadget-gadgetnya dan sebagainya. Nah, jadinya sekarang untuk minggu ini ya, pertemuan ini saya tugaskan rekan-rekan sekalian untuk membuat mencari berita, bisa jurnal, bisa tapi saya tolak ya kalau misalnya mengambilnya dari blog orang gitu ya, entah berantah gitu ya beritanya tersebut ya. Jadi misalnya apa blogspot, misalnya dian.blogspot.com, terus cerita-cerita bombastik. Saya minta cari berita-berita di luar gitu ya tentang teknologi, implementasi teknologi yang memang punya white paper gitu ya, website tersebut gitu ya. Ya, teknologi terbaru gitu ya, dikembangkan baru oleh siapa, dikembangkan baru oleh Microsoft misalnya, atau Intel, atau siapa gitu ya, diambil, kemudian dilengkapi dengan pendukung-pendukungnya. Misalnya, oh dia mengimplementasikan misalnya menggunakan Zigbee gitu ya, konsep Zigbee untuk transportasi misalnya. Nah, kemudian cari jurnal pendukungnya. Nah, jurnal pendukung, misalnya ada jurnal kalian dapat implementasi
pengiriman paket data untuk vehicle gitu ya berbasis Zigbee misalnya. Nah, itu masukkan di daftar pustaka. Jadinya ini murni seperti saya bilang tadi, dokumennya standarnya seperti kerja praktek atau skripsi gitu ya. Jadinya langsung ke narasi aja, konsepnya apa yang kalian dapat, implementasi dari jaringan wireless, kemudian di bagian bawahnya itu lampirkan daftar pustaka. Dapatnya dari mana, linknya apa, diaksesnya kapan, itu dimasukkan ya. Suara saya jelas mungkin atau ada agak kurang jelas? Jelas, Pak. Terdengar jelas, Pak. Ada pertanyaan? Bentar saya carikan contoh lain. Izin bertanya, Pak. Ada kedengaran, kelihatan Terlihat, Pak. tampilan browser saya? Tes.
Halo, Terlihat, Bapak. ada terdengar nggak? Ada terlihat nggak? Terlihat, Bapak. Halo, terlihat ya? Oke. Tolong tanggapannya ya. Kalau ada langsung bilang informasi saya daripada saya ngomong sendiri nanti. Nah, ini contohnya smart ternak gitu ya. Menggunakan IoT punyanya Mas Andri Riyadi gitu ya. Hanya membuat smart ternak terhubung. Nah, di sini nanti kalian cari lebih jauh, misalnya ini contohnya ya. Mereka menggunakan implementasinya menggunakan fitur apa gitu ya, teknologinya apa. Nah, base station pakai LoRa NB IoT misalnya. Nah, ini ada di bagian atas nih, base stationnya menggunakan LoRa NB IoT gitu ya. Nah, ada drone and development, ini sudah implementasi gitu ya. Hanya untuk tadi yang saya cerita tadi. Nah, ini LoRa NB IoT. Nah, kan ada dapat nih kata-kata keywordnya gitu ya, LoRa NB IoT connectivity. Nah, kalian cari paper yang ada hubungannya dengan LoRa NB IoT pengiriman data base station. Nah, kalian tambahkan di situ, ceritakan bagaimana sih implementasinya LoRa NB IoT connectivity itu. Nah, ini contoh smart ternaknya gitu ya. Kalian cari cari tahu gitu ya, bagaimana sih implementasi sekarang yang berbasis eh, jaringan nirkabel ini, tapi nggak melulu 802.11. Ya, contohnya seperti ini gitu ya. Untuk eh, real 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 implementation gitu ya. Pengembangan yang sekarang benar-benar dilakukan gitu ya. Nah, kemudian nanti cari tahu dia menggunakan jaringan nirkabel itu konsep apa. Kemudian cari jurnal pendukungnya, tidak usah banyak-banyak. Satu, kalau memang satu itu cukup memenuhi konsep ini, kalau misalnya kurang satu dua nggak masalah gitu ya, ceritakan di baliknya gitu ya. Jadinya pertama tentang implementasinya apa sih yang dilakukan, cara kerjanya apa sih, eh, implementasinya bagaimana sih konsepnya, ya, cara kerjanya bagaimana sih, cari tahu. Nah, ditambahkan di bawahnya setelah eh, bab tentang implementasi tadi, kemudian ada tambahan bab lagi tentang literaturnya, jurnal pendukung. Oh, itu bisa loh diimplementasikan karena memang ada jurnalnya bercerita bahwa itu bisa dilakukan seperti ini konsepnya. Nah, ini contoh dari salah satu implementasi yang sekarang gitu ya. Nah, kayaknya eh, saya berikan tugas untuk rekan-rekan sekalian masing-masing untuk mencari ini ya, mencari ini, kemudian buat satu papernya yang ke depan eh, dikumpulkan gitu ya, sambil kita bahas nanti apa saja yang bisa diceritakan di sana. Ada pertanyaan? Halo, kalau misalnya nggak ada, bilang aja tidak ada, jadinya saya ada tahu tanggapannya. Oh ya, ada yang ngechat ya, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, eh, nanti tugasnya saya informasikan ke Koti ya. Nanti mungkin saya siapin di
e-learning gitu ya untuk diuploadkan di sana saja. Jadi nggak ngirim lewat email, tapi semuanya diupload di e-learning nanti saya buat ya. Dikirimkan filenya berbentuk file dokumen ya. Kemudian jangan lupa yang utama untuk memberikan nilai plus itu kejelasan daftar pustakanya ya. Oke, kalau nggak ada hal lain mungkin sampai di sini dulu Jarner kali ini ya. Berikutnya semoga saja tidak ada halangan, saya bisa cerita lebih enak ya secara offline gitu ya pada rekan-rekan sekalian. Oke, kalau tidak ada sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.